Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa kajian Ramadan Kementerian Agama Kabupaten Lumajang yang dimuliakan oleh Allah, untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang akan saya sampaikan, maka perlu saya berikan sebuah judul, yaitu menyelamatkan generasi penerus. Dari judul tersebut akan muncul pertanyaan, menyelamatkan generasi penerus dari apa? Jawabannya adalah menyelamatkan generasi penerus dari kerusakan-kerusakan, baik dari segi kesehatan, ekonomi, dan yang paling urgen adalah kerusakan moral. Kemudian apa penyebab-penyebabnya, dan pembahasan yang terakhir adalah apa solusinya. Pemirsa, ada dua hal yang dapat merusak generasi penerus itu. Yang pertama adalah M5. Dalam bahasa Jawa disebut Mo5. M yang pertama, minum. Artinya minum minuman keras, khamr, whisky, dan sebagainya. Mabuk-mabukan dilarang, tetapi jika mabuk sungguhan boleh atau tidak dilarang. Apa bedanya? Mabuk-mabukan disebabkan karena minum minuman keras, sedang mabuk sungguhan karena naik kendaraan dan sebagainya. M yang kedua, main atau judi. Judi adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan. Pola Roma Irama fil kaset. Bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. M yang ketiga, madat atau candu atau mengkonsumsi narkoba. Diharamkan karena akan merusak segalanya, baik jasmani maupun rohani. Lalu M yang keempat, maling, mencuri, merampok, merompak, membegal, merupakan perbuatan yang sangat berbahaya, apalagi kalau diiringi dengan perbuatan sadis, akan meresahkan masyarakat. Lalu M yang kelima adalah madon, berzina, mengadakan hubungan seks yang terlarang, yang tidak sah. Akibat yang parah adalah apabila sampai hamil dan melahirkan. Sebab anak yang lahir di luar nikah, nasabnya hanya sambung dengan ibunya, merupakan aib yang sulit untuk dihilangkan. Anak yang dilahirkan akan menanggung mana. Kemudian yang kedua adalah suatu kata yang sering diakhiri dengan si. Yang pertama, korupsi. Karena korupsi dapat mengancam keselamatan generasi penerus. Sebab hasil korupsi seseorang bila dikonsumsi oleh keluarganya, maka pada akhirnya juga akan melahirkan generasi korupsi pula. Padahal kita mengetahui bahwa korupsi dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab sebaik program yang direncanakan, ketika dana dikorupsi, maka akan gagal, tidak akan sampai pada target. Kemudian yang kedua adalah intoleransi. Intoleransi adalah sikap abai atau tidak peduli dengan keberadaan dan identitas orang lain yang berbeda. Intoleransi membuat seseorang menjadi tidak menghormati dan menghargai perbedaan, sehingga dapat menciptakan perpecahan. Hal ini dapat memicu munculnya kondisi-kondisi berbahaya. Sikap intoleransi dapat menjadi salah satu ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pemirsa, pada kesempatan kali ini, saya hanya akan menyampaikan solusi menyangkut masalah kerusakan moral saja. Sedangkan masalah kesehatan dan ekonomi agar diurus oleh pakar masing-masing. Menyelamatkan generasi penerus dari kerusakan moral
dilakukan sejak usia dini. Anak mulai umur 4 tahun ke atas hendaknya dikenalkan yang namanya gesah, yaitu perasaan taat perasaan taat kepada kedua orang tua, hormat kepada orang yang lebih tua. Setelah umur 7 tahun ke atas dikenalkan taat kepada Allah, yaitu dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Rasa taat ini harus terus-menerus dikawal hingga dewasa, sampai benar-benar menjadi karakter baginya. Selanjutnya, setelah anak mampu membedakan mana yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah, maka perlu diberikan pendidikan berbangsa dan bernegara. Jika karakter sudah terbentuk, taat kepada kedua orang tua, taat kepada Allah, maka tentulah tidak terlalu sulit untuk diarahkan yang positif. Maka akan selamatlah generasi menerus. Selamat pula kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi yang taat bila menjadi pejabat akan menjadi pejabat yang bermartabat, sebab akan selalu memikirkan rakyat. Insya Allah akan tercapai kehidupan yang gemah ripah loh jinawi, adil dan makmur, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.